seorang santri, seorang yang mencari ilmu, haus dengan ilmu, pemuda tadi ibadah kepada Allah dari mulai kecilnya. Pemuda yang seperti ini berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab saya lihat setiap malam berapa banyak pemuda dan pemudi yang rusak. Tapi yang alhamdulillah pada subuh ini para pemuda yang soleh-soleh salat berjamaah. Saya lihat di pinggir jalan 1.000 motor sampai 1.500 perkiraan saya setiap malam berada di pinggir jalan. Berpasang-pasangan. Tapi alhamdulillah ada komunitas ini, mudah-mudahan bisa mengajak mereka untuk bergabung sholat berjamaah. Marilah kita baca umur kita pada hadisnya malah kuliah dan sholat wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini bukan Ustadz Feli, cuma hanya anggota biasa, tapi karena Ustadz yang perintah, saya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Imam Masjid Al-Kiram, yang kami hormati pengurus DKM Takmir Masjid Al-Kiram, yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Kiram yang hadir pada subuh hari ini, juga yang kami hormati hadir juga dari Pondok Tahfiz Mas Kanur Fas. Alhamdulillah mempersaing kita pada subuh hari ini. Kawan-kawan dari Baitur Sunuhan Batam yang saya hormati juga hadir. Saya lihat tadi kawan-kawan dari Baitur Dakwah turut membersamai. Juga alhamdulillah turut hadir membersamai kita pada subuh hari ini kawan-kawan dari Paskas ya, gerakan 14 Batam. Alhamdulillah Bang Teja hadir juga bersama kita. Dan tentu yang kita muliakan, yang kita hormati guru kita Ustaz Ali Murtado, yang alhamdulillah subuh hari ini insyaallah akan memberikan tausiah kepada kita. Pertama dan utama sekali tentu tak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah, inayah, kesehatan kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi pada di dalam Masjid Al-Kiram ini pada kegiatan yang sudah ke-148. Tentu artinya 148 minggu. Lebih dari 2 tahun sudah Baitur Sunuhan berkeliling untuk menyiarkan anak-anak muda untuk melaksanakan sholat subuh di masjid. Salawat dan salam bercurah kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti yang saya sampaikan dari awal, ya, karena ini perintah dari Komandan Baitur Sunuhan Ustaz Feli, jadi saya tak bisa nolak mewakili kawan-kawan Baitur Sunuhan mengucapkan
Al-Kiram atas sambutannya menerima kami untuk bersilaturahmi dan sholat subuh berjamaah. Ini tentu suatu penghargaan dan rasa syukur kami karena di setiap tempat, di setiap masjid yang kami datangi, alhamdulillah sambutan hangat dan tentunya ini kita harapkan menjadi semangat baru bagi kami untuk tetap terus memberikan kekuatan kepada kami untuk mensiarkan ya sholat subuh berjamaah. Dan ini komunitas Baitul Subuhan mayoritas didominasi oleh anak-anak muda. Kalaupun nampak mukanya agak tua, tapi semangatnya semangat muda, insyaallah. Berikutnya kami tentu ingin didoakan agar kami tetap terus bisa istiqomah. Semoga gerakan ini tetap terus berjalan dan semakin membesar, semakin banyak anggota yang ikut, anak-anak muda yang ikut dalam membersamai kebaikan. Alhamdulillah, mungkin itu saja sambutan dari saya mewakili Baitul Subuhan dan kawan-kawan yang hadir pada subuh hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Kiram, yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Ustadz Ibnu Hambali. Beliau satu nasib dengan saya waktu di pondok. Alhamdulillah pada malam ini kami ketemu. Satu kamar, satu kelas, satu perjuangan, satu nasib. Beliau dari Kuala Tungkal, Jambi. Cuman beda usia saja. Beliau lebih senior daripada saya. Dan juga yang saya hormati Ketua Biker Subuh Berjamaah. Saya kaget lihat tadi. Ini para remaja semua yang berkumpul sholat subuh berjamaah. Pas sampai ke masjid, ternyata separuh remaja, separuh mantan remaja. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh ini Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan pertolongan kepada kita. Pada subuh ini kita jauh ini saya lihat banyak dari Nongsa. Kenapa kaget saya lihat? Ternyata ada Mas Amar Poto. Beliaulah yang punya percetakan. Beliau yang untuk foto pengantin dan lain sebagainya, itu Mas Amar Poto. Kaget saya nampak tadi. Beliau tetangga perumahan. Tetangga perumahan. Mudah-mudahan di pagi penuh keberkahan ini, pada pagi ini Allah kumpulkan kita. Mudah-mudahan Masjid Al-Kiram menjadi saksi bahwa subuh ini kita adalah hamba-hamba Allah yang patuh kepada Allah, yang cinta kepada Rasulnya, berupa kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita mendengarkan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Saya bawa catatan nih Pak ya. Nah,
Pada kesempatan subuh ini Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu pernah memberikan nasihat dalam sabda beliau. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia, 7 kelompok hamba-hamba Allah. Pada hari kiamat nanti mereka berada di naungan Allah, berada di bawah naungan rahmat Allah. Yaumala dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu semua orang susah Bapak Ibu sekalian. Pada hari itu orang gelisah. Pada hari itu orang lupa dengan anaknya. Pada hari itu orang lupa dengan istri yang ketiga di dunia disanjung-sanjung. Ketika itu orang dalam keadaan tak tahu kemana cari bantuan. Tetapi ada 7 golongan manusia ketika itu berada dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Rasul, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau di subuh ini para pemuda salat berjamaah, kalau di masa depan mereka jadi pemimpin, insya Allah menjadi pemimpin yang adil. Amin. Kan tidak tahu Pak, siapa tahu yang ada jadi wali kota nanti di sini. Amin. Kenapa? Sebab kalau seorang calon pemimpin salat subuh berjamaah, insya Allah amanah ada pada diri mereka. Pemuda itu adalah masa perjuangan yang paling pahit ya Pak ya. Berapa banyak anak muda yang tak bisa sholat berjamaah. Tapi ternyata pada pagi hari ini banyak remaja-remaja yang jauh dari Batam Center, yang jauh dari Bengkong. Ada dari Bengkong? Oh, dari Bengkong. Untuk sholat berjamaah ke Tiban 1 ini. Bayangkan. Jam berapa berangkat tadi? Jam 3. Alhamdulillah, saya berangkat jam 1 tadi. Duluan saya berarti. Tapi beda tujuan sedikit. Kalau pemuda sholat subuh berjamaah jauh-jauh dari Bengkong, Batam Center, Nongsa dan lain sebagainya, kalau mereka nanti di masa depan menjadi pemimpin, insya Allah pemimpin yang adil. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda yang baik seperti ini nanti akan menjadi pemimpin yang baik. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda, pemudi yang ketika hidupnya dari kecilnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman sekarang nih Pak, santri lah. Santri itu ada yang mukim, ada yang kalong, pulang ada juga santri seperti di Batam, setiap minggu mencari ilmu agama, juga santri namanya. Seorang santri, seorang yang mencari ilmu, haus dengan ilmu, pemuda tadi ibadah kepada Allah dari mulai kecilnya. Pemuda yang seperti ini berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab saya lihat setiap malam berapa banyak pemuda dan pemudi yang rusak. Tapi yang alhamdulillah pada subuh ini para pemuda yang soleh-soleh sholat berjamaah.
Saya lihat di pinggir jalan 1.000 motor sampai 1.500 perkiraan saya setiap malam berada di pinggir jalan, berpasang-pasangan. Tapi alhamdulillah ada komunitas ini, mudah-mudahan bisa mengajak mereka untuk bergabung sholat berjamaah. Kok Ustaz tahu? Katakan begitu pertanyaannya. Saya setiap malam lewat Mega Legenda jam 1 sampai jam 2. Setiap malam. Saya itu pagi mengajar, malam berdagang. Jadi saya paham di jalan. Begitu juga para perempuannya. Apalagi depan Hotel Pasifik dan sekitarnya. David tersenyum dia. Tersenyum. Wal-a'yadzu billah. Tapi mudah-mudahan komunitas ini bisa mengajak mereka kembali kepada Allah, menjadi seorang pemuda yang nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa remaja itu masa yang paling indah. Setannya paling hebat, godaannya paling luar biasa. Ada seorang penyair mengatakan, inna syababa wal faghara wal jida mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya masa muda, ibu-ibu, nenek-nenek terbayang masa lalu. Tercengang ya nenek ya. Ibu-ibu kebayang ketika masih masa muda dulu. Masa muda wal faragha, waktunya banyak, waktunya kosong, tidak ada tanggung jawab belum. Wal jida, dan punya harta, punya motor, punya fasilitas. Mafsadatun, menjadi perusak bagi pemuda tadi. Ayam mafsadatin, di segala kerusakan bisa terjadi terhadap dirinya. Betul tak Pak? Badan sehat, waktu banyak, duit banyak, maka serusak-rusaknya pun bisa mereka lakukan. Sehingga ada kata orang yang berangan-angan, muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kira-kira betul tak itu? Muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini orang yang berkhayal. Berkhayal. Maka seorang pemuda tadi itu yang perjuangannya, setannya lebih hebat, godaannya lebih mantap, tapi alhamdulillah pada subuh ini bisa melawan setan yang ada dalam diri kita. Karena Bapak Ibu sekalian, remaja sekalian, kita pada subuh ini mengikuti warisan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, kata Nabi, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Setiap 5 waktu dia ingat dengan masjid. Setiap ia mendengar azan dia ingat dengan masjid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, selalu tergantungan dengan masjid, berada dalam naungan rahmat Allah pada hari kiamat nanti. Kenapa? Sebab dulu Pak, bukan sekarang. Dulu zamannya sahabat Abu Hurairah,
zaman tabi'in. Ketika zaman Nabi, masjid itu penuh orang sholat berjamaah. Bahkan Abu Hurairah punya menantu namanya Sa'id bin Musayyib. Ada yang membaca Sa'id bin Musayyab, kan begitu. Tapi beliau lebih suka dipanggil dengan Sa'id bin Musayyib. Begitu. Beliau jual minyak. Entah minyak goreng, minyak apa, tak paham lah, jual minyak. Selama 40 tahun Sa'id bin Musayyib itu menantu sahabat Abu Hurairah, tidak pernah Pak ketinggalan sholat berjamaah selama 40 tahun. Setiap azan datang tinggal warungnya. Beliau sholat di Masjidil Haram, bayangkan. Sholat di Masjidil Haram pahalanya beribu-ribu rakaat dibanding sholat di Al-Kiram, Pak. Di Al-Kiram. Kan betul. Selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Sehingga para ulama mengatakan Sa'id bin Musayyib itulah yang layak menjadi tabi'in yang paling mulia. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Kalau di Batam, sholat berjamaah 5 waktu, berjamaah di masjid, warung ditinggal, insya Allah balik sudah kosong warungnya, Pak. Kenapa? Sebab karena masyarakat kita imannya sudah lemah. Sudah tidak, ini lagi, azan sudah tak mempan lagi, Pak. Azan sudah tidak mempan lagi. Setiap Jumat mendengar nasihat khutbah Jumat, tapi sholat Jumat tidur di pojok. Tidur di pojok. Setiap Jumat mendengar nasihat, datang ke masjid setelah qomat baru datang, Pak. Setelah inilah musibah rumah dekat masjid. Rumah dekat masjid. Kira-kira mau qomat baru buka pintu datang ke masjid. Alasannya kan khutbah itu didengar dari awal sampai akhir, itu sah Jumatannya. Jadi nggak perlu ke masjid, cukup dengar dari rumah. Orang qomat baru berangkat. Nah, ini gagal paham namanya. Hatinya tidak tersentuh lagi. Ketika Jumat azan dikumandangkan, imam sama bilalnya itu pun dipanggil. Kepada bapak-bapak, sekarang sudah azan. Yang di rumah mohon segera datang ke masjid. Sholat Jumat pun dipanggil. Dipanggil. Tapi kita tak sadar. Kita tak sadar. Oleh sebab itu, orang yang hatinya ketergantungan dengan masjid mendapatkan naungan rahmat Allah. Nah, ketika itu di zaman sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang ahli hadis, Pak. Sahabat yang teralim di bidang hadis. Kalau Ali bin Abi Thalib terkenal di sufinya, Pak. Di ilmu hadisnya yang terkenal adalah Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah tinggal di sekitaran masjid. Beliau melihat di zaman Rasulullah orang penuh sholat berjamaah di masjid. Tapi setelah Rasulullah meninggal dunia, beliau wafat, ternyata sholat berjamaah mulai kosong. Tadarus Al-Quran mulai kosong. Orang belajar ilmu mulai kosong di masjid sudah. Sahabat Abu Hurairah jalan-jalan ke pasar, ternyata terbalik, Pak. Dulu zaman Nabi ramai orang di masjid, zaman Abu Hurairah
orang ramai di pasar sama dengan zaman kita. Setelah masuk pasar, sahabat Abu Hurairah mengatakan, arakum hahuna wa mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqasam fil masjid. Saya melihat kalian, kata sahabat Abu Hurairah, ramai di pasar. Ramai, berdesak-desakan di pasar. Akan tetapi kalian tahukah bahwa warisan Rasulullah sedang dibagi di pasar? Sedang dibagi di pasar. Akhirnya mendapatkan pengumuman dari sahabat Abu Hurairah bahwa warisan Rasulullah dibagikan di pasar, di masjid. Maka manusia tadi ramai-ramai pergi ke masjid pengen dapat harta warisan Rasulullah. Setelah sampai di masjid, mereka pun meninggalkan pasar mereka. Falam yarau mirasan, tapi mereka tidak menemukan warisan dibagikan di masjid. Mereka komplain, Pak, sama sahabat Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kata mereka, ma ra'aina mirasan yuqassamu fil masjid. Kami tak nampak orang bagi-bagi harta Nabi di masjid. Kemudian sahabat Abu Hurairah bertanya kembali, fama ra'aitum, kalau begitu kalian melihat apa di masjid? Maka mereka menjawab, ra'aina qauman yadhkurunallaha azza wa jalla wa yaqra'unal Qur'an. Akan tetapi kami sampai di masjid, yang kami lihat hanya orang-orang yang berzikir, orang-orang yang bertasbih, orang-orang yang ingat kepada Allah, dan orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, fadzalika mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mendapatkan warisan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, Nabi miskin. Haram hukumnya mengatakan Nabi miskin. Tetapi Nabi bukan miskin. Nabi memilih hidup seperti orang miskin. Gunung Batha pengen jadi emas, Nabi tolak. Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Nabi berdoa, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan pula yang bujang. Kalau gitu miskin aja lah, kita tak usah kerja. Nah, nanti tak laku-laku yang bujang kalau miskin. Betul tak, Bu? Nah, ibu-ibunya senyum. Kenapa? Sebab ibu-ibu sekarang mencari menantu yang kaya raya. Yang kaya raya. Datang membawa serban tak diterima. Datang membawa mobil baru diterima. Itu hukum dunia. Hukum harta tidak membahagiakan. Tanpa harta hidup tak bahagia. Betul tak? Nah, harta tidak membahagiakan, hidup tanpa harta tidak bahagia. Jangan pula yang bujang mendengar kalau gitu jadi orang miskin sajalah. Nabi kan hidup memilih seperti orang miskin. Bedalah makomnya Rasul sama kita. Nabi berdoa, Allahumma ya Allah ahyini miskina, hidupkan aku seperti orang miskin. Nabi memilih kehidupan sederhana. Wa amitni miskinan, dan matikan aku ya Allah posisi seperti orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan golongkan aku, kata Nabi, di golongan orang-orang miskin. Ini kabar gembira bagi orang yang miskin yang terpaksa. Tapi kalau bisa jangan, Mbak ya. Kaya raya tapi ikut Rasulullah, penampilan seperti orang miskin, sederhana.
Kalau miskin payah pula nanti. Kenapa? Sebab kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir kata Rasulullah, kefakiran itu, kemiskinan itu membuat orang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para pemuda harus semangat. Semangat ibadahnya, semangat zikirnya, semangat sholat subuhnya, semangat cari hartanya biar diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab para pemuda harus dikasih semangat. Karena banyak para ibu-ibu sebelum menjadi menantu dibangga-banggakan karena dia anak orang kaya. Setelah jadi menantu, harta milik orang tua dia, ternyata menantu disingkirkan. Kenapa? Sebab kere katanya. Ini semangat bagi para pemuda biar dapat istri yang mantap, mantap. Masih ada yang bujang tak sini? Masih. Ibu-ibu kalau cari menantu tak usah jauh-jauh, hubungi Amar Poto. Ini banyak ini pemuda yang soleh. Kenapa? Sebab karena orang sekarang menilai banyak mata dunia, memikirkan anaknya selamat dari api dunia, tapi tak memikirkan anak-anaknya selamat dari api neraka. Yang dipikirkan hanya dunianya saja, akhirat tanpa dipikirkan. Maka inilah pemuda-pemuda yang ahli surga insyaallah. Kenapa? Sebab setan mereka banyak, godaan mereka hebat, tapi mereka mampu menaklukkan yang musuh dalam selimut mereka. Musuh dalam diri sendiri. Karena kita ini punya musuh, yaitu hawa nafsu kita. Bayangkanlah dari Nongsa sana, sholat subuh ke sini. Siapa yang mau? Bagus narik selimut. Nah. Kemudian orang yang mendapatkan naungan rahmat Allah, warajulani tahaba fillah fajtama'a ala dzalik waftaraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, bersilaturahim karena Allah, berpisah karena Allah. Mudah-mudahan kita pada subuh ini berkumpul di Masjid Al-Kiram karena Allah, bukan karena cari calon mertua. Bukan karena cari calon Kenapa? Sebab saya bilang cari calon mertua, karena ada mantan bujang yang sudah putih jenggotnya. Pasti punya anak. Jangan pula pura-pura. Kalau mau ngomong saja, kan begitu. Langsung kita ankahtuka wa zawwajtuka, kan selesai. Kalau dua orang tadi berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, berarti mereka cinta kepada Allah, bukan berkumpul karena sesuatu yang lain. Maka orang ini pada hari kiamat nanti mendapatkan naungan rahmat Allah, yang mana manusia yang lain tak dapat naungan daripada rahmat Allah. Karena kan diceritakan bahwa pada hari kiamat nanti itu di padang mahsyar, jarak antara kita dengan matahari cuma sejengkal. Itu Pak, kinayah itu enggak mungkin, mustahil. Kayak mana kita bangun kalau sejengkal kita berbaring, bangun macam mana? Tak mungkin. Berarti kecil betul antara di padang mahsyar dengan langit, itu tak mungkin. Itu kinayah bahwa artinya di padang mahsyar nanti itu kita itu panasnya bagaikan dunia ini sejengkal dengan matahari. Dekatnya kita sejengkal dengan matahari, bagaimana panasnya? Begitulah perumpamaan panasnya di padang mahsyar nanti bagaikan matahari sejengkal dengan kita. Bukan artinya sejengkal langsung, itu tak mungkin. Nah,
Orang yang seperti ini tidak mendapatkan panasnya itu tak. Senyum dia, Pak. Senang, bahagia dia. Nah, tak mendapatkan huru-hara kesusahan yang seperti itu. Jadi inilah orang yang berkumpul karena Allah. Kalau kita beda, Pak. Di depan baik, di belakang tak baik. Di depan baik, di belakang tak usah jauh-jauh. Pengurus masjid saja cekcok, Pak. Kenapa? Sebab kenyataan. Depan baik sama pengurus, di belakang saling menjelekkan. Saling menjelekkan. Maka jangan sampai dalam hati kita seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma. Pasti tak suka makan daging saudara kalian sendiri. Itulah yang namanya setan. Jarang masjid itu akur pengurusnya, Pak. Jarang. Matu cekcok, masjid jadi rebutan. Apa yang didapat? Karena sini banyak pengurus masjid ini. Pengurus masjid. Apa yang kita dapat di masjid? Tak dapat apa-apa, Pak. Tapi dapat dosa. Kenapa? Sebab yang satu saling menjelekkan, yang satu saling menjatuhkan. Maka jangan sampai kita keluar dari jalur yang dikatakan Rasulullah, warajulani tahaba fillah tersebut. Dua orang yang bersahabat, berteman, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir karena Isra jam 6.30 sesuai permintaan. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang mendapatkan naungan rahmat Allah pada hari kiamat nanti, seseorang yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah dalam kesendirian. Bukan ngelamun si dia. Bukan memikirkan si dia. Ini duduk sendiri, menangis. Ternyata memikirkan si dia. Kenapa? Sebab orang tuanya tak merestui. Kenapa tak direstui? Hartanya kurang. Duitnya sedikit. Awabun yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah manusia yang tak berdosa? Mana ada? Kecuali para nabi. Semua memiliki dosa. Tapi dosa-dosa itu akan hilang dengan sebab tetesan air wudu kita. Dengan sebab kita bersalam-salaman. Dengan sebab kita ingat kepada Allah. Maka orang ini menangis dia, meneteskan air matanya ketika ingat kepada Allah dalam kesendirian. Rasulullah pernah mengatakan, man ahabba an yarta'a fi riyadil jannah falyuksir zikrallahi azza wa jalla. Siapa orang yang ingin bersenang-senang di taman surga, artinya siapa yang mau masuk surga, falyuksir zikrallahi azza wa jalla, maka banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak ingat kepada Allah. Kita banyak ingat kepada dunia, banyak ingat kepada hutang karena ditagih tagih ya Pak ya. Ingat kepada hutang. Ini hutang dilupakan. Hutang harus diingat. Ini punya hutang tapi tak bayar, bayar. Apalagi di masa pandemi. Akadnya ngutang tapi tak bayar-bayar. Kenapa? Sebab hutang itu sangat berbahaya. Nabi Muhammad SAW tak mau mensolati jenazah yang punya hutang, Pak. Apa artinya? Orang punya hutang transit dalam neraka. Orang punya hutang transit dalam neraka. Ini masa pandemi, sikit-sikit pinjam. Sikit-sikit pinjam. Habis itu dilupakan. Kalau tak bisa bayar, bilang saja minta, selesai sudah. Kenapa harus hutang? Sama-sama pada duit, cuma nominalnya berbeda. Nominalnya
hutang dilupakan, masuk neraka nanti Pak. Maka hutang itu tulis berapa banyak hutang kita. Kalau kita mati biar ahli waris yang bayarin. Yang bayarin. Kalau tak dibayarin, transitlah dalam neraka. Karena di zaman pandemi ini, 2 tahun corona ini, banyak orang hilang pekerjaan sehingga utang sana, utang sini sampai sekarang tak bayar, bayar. Maka lunasi hutang itu sebelum Israel datang. Sebelum Israel datang. Kalau tak bisa bayar, minta halal kepada orangnya. Kalau orangnya tak mau menghalalkan, bagaimana cara supaya mati jangan transit dalam neraka. Jadi jangan sampai hidup di dunia kita mati masuk neraka. Tujuan kita cuma 2, neraka atau surga. 2 pilihan. Yang ketiga pilihannya transit. Transit. Yang mau transit mana? Tak ada yang mau transit ya. Tidak ada yang mau transit. Semua pengen masuk surga mulus tanpa transit dalam neraka. Kalau pengen masuk surga tanpa transit dalam neraka, istiqomah salat subuh berjamaah. Salat subuh yang jamin Rasulullah. Maksud sahabat Nabi itu masuk surga semua. Kenapa? Sebab mereka salat 5 waktu berjamaah. Kalau kita Jumat berjamaah dan kalau kumpul-kumpulan berjamaah, sisanya keluyuran. Ustaz alhamdulillah masih berjamaah, tapi tingkat. Karena Rasulullah memberikan jaminan. Kata Nabi, man shalla shalawatil khamsa fi jama'atin arba'ina yauman. Siapa orang yang sholat berjamaah 40 hari berjamaah, barra'ahullahu bara'ataini. Allah bebaskan dia dari 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nifaq. Allah bebaskan orang itu dari sifat orang munafik. Kalau orang sholat subuh berjamaah, sholat yang lain berjamaah selama 40 hari, berarti sifat orang munafik sudah hilang dalam dirinya. Berarti dia orang soleh. Soleh. Tapi kadang berjamaah, kadang tidak, berarti itu sifat orang munafik. Yang kedua kata Rasulullah, wa bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Jadi pengen masuk surga itu gampang sebenarnya. Jaga sholat 5 waktu berjamaah selama hidup kita, bara'atun minan nar. Itulah yang membebaskan kita dari api neraka. Kalau 40 hari kita praktekkan, insya Allah selanjutnya istiqomah. Tapi kalau 40 hari masih gagal, masih bolong-bolong, berarti belum bisa istiqomah lagi. Maka istiqomah itu kita memaksakan diri selama 40 hari. 40 hari kita berhasil, insya Allah bisa istiqomah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, cukup 1 atau 2 pertanyaan sebelum saya tutup, silahkan. Tidak ada pertanyaan, saya lebih senang. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana cara kita mengajak kawan-kawan agar supaya bisa bergabung dalam hal yang baik, hal yang positif, kan begitu. Nah, kita mengajak orang lain memang bilisan, dengan ucapan kita ngajak, tapi juga dengan hal, dengan sikap dan tingkah laku kita. Mengajak bermacam cara. Kita ajak, tapi jangan pula kita yang terpengaruh. Ini tak, kita yang ngajak, kita yang katut, kan begitu.
Contoh, kita ngajak kawan-kawan yang di geng motor misalkan, supaya bergabung. Kita bergabung sama mereka, kita bergaul sama mereka, tapi kita harus kuat dulu. Kalau kita tak kuat, nanti kita yang katut, kan begitu, yang terbawa arus mereka. Harus bergaul sebagaimana Rasulullah. Nabi bergaul sama mereka-mereka itu. Lihat Wali Songo, mereka bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama. Tapi lama-kelamaan akhirnya mereka terpengaruh. Memang dalam pergaulan harus bergaul. Tapi kita harus kuat dulu. Kalau kita bergaul sama mereka, kita ajak mereka sedikit demi sedikit, insya Allah mereka akan ikut. Tetap dalam pergaulan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin di sini banyak yang lebih hebat daripada saya, tapi ini permintaan senior saya, Al Ustadz Ibnu Hambali. Saya pun sampai ke sini kaget tadi. Ternyata kebanyakan saya kenal, sebagian saya tak kenal. Mereka pun kaget. Ku Ustadz jauh betul sholat subuh di sini. Sholat subuh di inilah takdir Allah. Kita tak menyangka, kita tak menduga Allah kumpulkan kita. Mudah-mudahan subuh ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini kita adalah mengamalkan sunnah Rasulullah. Siapa orang sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha, matahari sudah nampak, maka pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah. Tak perlu nyicil kredit umrah, Pak. Cukup dari sholat subuh berjamaah, tidak berbicara tentang urusan dunia sampai terbit matahari, langsung sholat duha atau sholat isyraq, maka pahalanya kahajjati ma'i, seperti haji bersama aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Allah berikan istiqamah untuk melaksanakan tugas-tugas yang baik ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.